Selamat berjumpa kembali anak-anak kami sekalian, dan salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita belajar bahasa Indonesia, tema yang ketiga, subtema yang kedua, rangkuman pembelajaran 1 sampai 6. Nah, di dalam subtema 2 ini yang dibahas adalah tentang iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, inilah kira-kira yang akan kita bahaskan mulai pembelajaran 1 sampai 6, dan Pak Guru akan menampilkannya dalam bentuk rangkuman sehingga memudahkan nanti anak-anak kami untuk memahami pembelajaran bahasa Indonesia tema 3 subtema 2 ini. Nah, untuk lebih singkat kita mulai saja. Nah, inilah dia kelas 5 tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Yang kita pelajari adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada subtema 2 ini pembelajaran 1 yang dibahas di sana adalah tentang perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, perlu kita ketahui, iklan itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan berfungsi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Nah, iklan bersifat mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, mengajak ini dalam pembelajaran sebelumnya sering dikatakan sebagai persuasif. Ya, jadi persuasif itu sama dengan mengajak. Lalu berikutnya, media iklan adalah sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan iklan. Ya, media iklan tadi itu, ini dia di atas ada media iklan cetak dan ada media iklan elektronik. Tujuannya untuk menyebarluaskan iklan. Ya, iklan itu tadi adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, inilah yang harus diinformasikan seluas-luasnya. Nah, apa perbedaan dari iklan media cetak dan media elektronik? Nah, berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi dua, yaitu ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Mari kita lihat iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan brosur. Iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Ya, ini dia sangat jelas bagaimana itu tentang iklan media cetak. Ya, bentuknya tulisan dan gambar. Nah, artinya apa? Media cetak ini bisa kita lihat kapan saja. Ya, karena dia dalam bentuk tulisan. Lalu, kalau iklan elektronik adalah iklan yang dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Nah, iklan media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio dan gambar yang bergerak atau visual. Ya, suara atau audio, ya, tidak nampak. Jadi ada perbedaannya. Kalau di iklan media cetak dominan bentuk tulisan dan gambar. Kalau media elektronik dalam bentuk suara atau audio dengan gambar yang bergerak atau visual. Di situ penekanan dasarnya. Jadi itulah yang kita bahas pada pembelajaran 1 ini, ya, tentang perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Ciri-ciri iklan pada media elektronik.
Nah, ciri-ciri iklan media elektronik itu antara lain disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video, ya. Audio suara dan video itu tadi yang gambar yang bergerak. Lalu disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, iklan, apapun iklan itu biasanya sangat durasi atau waktu tayangnya sangat singkat. Sehingga kadang-kadang dalam iklan itu satu iklan produk bisa muncul 2-3 kali. Ya. Tapi iklan yang sama. Tujuannya apa? Supaya isi iklan yang disampaikan itu bisa lengket dalam pikiran masyarakat sehingga tergugah hatinya untuk membeli produk tersebut. Lalu menggunakan bahasa formal atau non formal. Jadi di dalam iklan itu bisa menggunakan bahasa formal. Bahasa formal itu artinya bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau non formal. Non formal maksudnya kata-kata yang digunakan di situ tidak tercatat dalam kamus, tetapi kata-kata tersebut sudah menjadi kata-kata yang sehari-hari didengar dan bahkan diungkapkan oleh masyarakat. Ya. Jadi karena dia tidak berada atau kita tidak temukan dia kata tersebut dalam kamus, tapi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dimengerti oleh orang lain. Nah, itu dimasukkan ke dalam bahasa yang non formal. Berikutnya menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Ingat, kalimat iklan itu sangat singkat dan padat dan tidak bertele-tele. Dia langsung kepada sasarannya. Lalu berikutnya menggunakan intonasi yang tepat. Nah, dalam penyampaian iklan dia akan lebih berhati-hati di dalam menyampaikan iklan itu. Dia menjaga audionya, suaranya supaya bisa semenarik mungkin. Ya, bagaimana enak didengar, ketepatan bunyi bahasanya dan sebagainya. Itu sangat diperhatikan di sana. Lalu gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Nah, gaya bahasa yang digunakan itu dapat dipahami, ya. Kata-katanya tidak terlalu mengambang atau susah dimengerti, tetapi bahasanya sangat mudah oleh lapisan masyarakat manapun. Ketika iklan itu muncul, bisa ditangkap artinya atau bisa dipahami apa yang mau disampaikan dalam iklan tersebut. Nah, setelah gaya bahasanya ini mulai dipahami, maka muncullah persuasif atau kata-kata yang bertujuan untuk menarik minat, mengajak supaya betul-betul masyarakat mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Lalu khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, ya. Tapi ingat, dalam media radio itu hanya dalam bentuk audio saja, tidak ada videonya. Ya, jadi yang ditampilkan di sana adalah suara. Itulah kalau di radio. Lalu terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Nah, kalau di iklan di media cetak apapun itu selalu ada yang namanya musik pengiringnya, ya. Nah, tergantung tema apa yang diusungnya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah supaya tercipta suasana yang mendukung dengan isi iklan itu, ya. Atau orang sering mengatakan supaya iklannya tidak garing, ya. Tidak garing maksudnya ya tidak kaku, tidak sepi, ya. Menarik, ya. Itulah kebalikan dari garing. Nah, itu kira-kira anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Masih
Ini sekarang pembelajaran yang ketiga. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak itu disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Sedangkan iklan media elektronik, iklan itu bisa dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklannya hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Lalu bahasa yang digunakan berupa bahasa formal maupun non formal. Nah, apa persamaannya? Sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Nah, itulah persamaan dan ini adalah perbedaan. Pembelajaran yang keempat. Isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi, lihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan seksama. Ya, jadi ada perbedaannya. Kalau memahami isi iklan pada radio, maka yang ditonjolkan adalah pendengaran kita. Kalau kita mendengar dengan baik, maka kita bisa memahami isi iklan. Sedangkan kalau pada televisi, itu lebih. Kita harus melihat, kita harus mendengar, dan kita harus membaca teks yang ada dalam iklan tersebut. Ya, sehingga hasilnya bisa lebih kita pahami. Ya. Lalu di dalam iklan kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat, ya. Jadi kita harus betul memahami apa itu kata kunci yang ada dalam iklan elektronik. Mengapa demikian? Karena penayangan iklan itu sangat singkat, ya. Itu. Lalu kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut, ya. Jadi kalau disuruh oleh siapapun termasuk Pak Guru untuk menemukan kata kunci, maka anak-anak harus langsung memfokuskan perhatian pada slogan serta kalimat persuasif. Apa slogan yang ada di iklan itu? Lalu pendekatan apa yang dia atau kata-kata pendekatan apa yang dia gunakan di situ. Nah, itulah dasar kita untuk membuat kata kunci dalam iklan. Pembelajaran yang keenam. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, coba perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Jenis iklannya iklan pariwisata, maka kata kunci yang digunakan di sana adalah tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Nah, itulah kata kunci yang umum dipakai di dalam pembuatan iklan pariwisata. Lalu berikutnya iklan produk makanan sehat. Kata kunci yang dipakai di sana adalah kata sehat, enak, murah, tanpa pengawet, dan mudah didapat. Nah, itulah kata kunci yang umum digunakan ketika membuat iklan produk makanan. Lalu iklan produk obat pencernaan. Nah, yang ditampilkan di sana kata kuncinya adalah ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Nah, ingat anak-anak, semua kata kunci yang ada di sebelah ini, baik dalam iklan pariwisata, iklan produk makanan sehat, dan iklan obat-obatan, kata kuncinya itu kalau kita lihat adalah
sesuatu yang menjadi kelebihan dari iklan itu, atau yang menjadi kekuatan dalam iklan itu sendiri, ya. Kita mau meminum obat atau mau membeli obat karena ampuh, memiliki khasiat. Coba dikatakan obatnya tidak ampuh atau tidak menyembuhkan, apakah kita membeli? Tentu tidak. Lalu misalnya obat lagi mudah didapat, nah artinya ketika kita kemana-mana pun obat ini tersedia, entah di warung, entah di grosir, atau di tempat-tempat penjualan yang lain, ya. Lalu berikutnya, tanpa rasa kantuk. Ya, ini adalah kelebihan, karena biasanya rata-rata setelah minum obat timbul rasa kantuk yang luar biasa. Nah, itu kan kurang baik. Seandainya orang meminum itu pada jam kerja lalu dia mengantuk, itu kurang baik. Maka iklan ini mengangkat kata kuncinya tanpa rasa kantuk. Artinya kapanpun diminum tidak akan membuat yang meminumnya atau yang mengkonsumsinya menjadi mengantuk. Lalu yang terakhir, terbuat dari bahan alami. Nah, manusia sering menghindari kata-kata kimia, ya. Karena apa? Itu identik dengan beracun. Maka kalau ada produk-produk yang tulisannya berbahan alami, itu jauh lebih laris, jauh lebih banyak dibeli oleh masyarakat daripada barang-barang yang bertulisan mengandung zat-zat kimia. Nah, ini adalah kelebihan semua. Begitu juga di iklan yang lain-lain. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran 1 sampai 6 itu, maka supaya kita lebih mendalami materi kita disuguhkan beberapa penugasan, ya. Beberapa penugasan ada 3. Ini hanya uji kompetensi dan hanya jawaban. Nah, ini adalah untuk membantu kita memahami apa yang telah guru sampaikan dari depan. Nah, mungkin tadi tidak ada materi pembelajaran yang kelima, ya, langsung ke 6, 4, 6. Nah, itu bukan karena kelupaan, tapi karena itu membutuhkan peragaan, ya. Jadi kita tidak memperagakan iklan, tapi kita mau mempelajari apa itu iklan elektronik dan iklan media cetak. Nah, mungkin di lain waktu nanti kita sudah sekolah, kita bisa mempraktikkan iklan yang kita buat itu sendiri. Jadi itu saja untuk saat ini. Pak Guru hanya bisa mengucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan soal-soal. Bye bye, sampai jumpa.